Ini lampu Philips ya, lampu Philips cukup besar untuk fisiknya, 40 watt ya, lampu Philips 40 watt 330 mA. Jadi kalau di depan lumayan terang ya, karena lumayan untuk kuatnya juga besar. Kita coba untuk hidupkan ya, kita pasang untuk jacknya dulu. Ya, ini sudah hidup untuk lampunya. Tapi karena tidak begitu kelihatan ya, karena dari saya ini ngambil videonya di luar ya, jadi cukup terang untuk cuaca di luar, jadi lampunya tidak begitu kelihatan terang. Tapi kalau mungkin backgroundnya gelap atau ruangnya gelap, ini sangat terang ini. Ini lampunya yang akan kita buka, lampu LED 40 watt. Untuk kita coba kita buka. Yang pertama yang di AC-nya ya, di tempat drat untuk ke AC fitting lampunya. Kita bantu pakai tang ya, karena cuma ada tang untuk membukanya, diputar ya, agak diputar sedikit ya, jangan sampai penyok ya, nanti kalau penyok mengembalikannya nanti tidak pas. Sekarang kita coba untuk membuka casingnya. Dulu casing sudah pernah saya buka ya, untuk melihat dalamnya. Saya lem kembali, ini mungkin tidak begitu susah ya, karena hanya cari bekas lem yang lama. Kalau masih asli barunya mungkin agak susah ya. Kemarin bukanya saya juga sampai agak retak itu. Nah, ini sudah bisa saya buka karena dulu sudah pernah dibukanya. Untuk kabel juga, kabel AC-nya masih bagus, masih utuh. Sekarang kita coba cungkil nih untuk PCB LED-nya. PCB ini menempel ke bodi bagian dalam ya, bodi bagian dalam lampu LED, dimana bodi dalamnya itu di sebelah dalam ada lapisan aluminiumnya ya. Itulah fungsinya untuk menyerap panas sehingga LED-nya dalam posisi hidup lama itu kan panas ya, jadi panasnya bisa terbuang ya. Cukup hati-hati ya, karena nanti biasanya pecah di casing plastiknya itu ya, kalau waktu menjukilnya. Nah, ini sudah pecah dulu, pernah saya buka. Ya, kita harus hati-hati. Nah, itu sudah mulai bisa membuka sebagian. Masih ada yang nempel ya. Nah, sudah bisa terbuka.
untuk lampunya, mesin lampunya. Nah ini lah aluminium bagian dalam ya, untuk menyerap panas sehingga bisa terbang lewat bodi lampu atau casing lampunya. Nah tadi waktu kita coba hidupkan itu kan 5 menit kan panas ya. Jadi panasnya bisa terserap di lapisan aluminium tersebut. Nah, sinilah kita akan mencoba untuk membantu mempercepat pembuangan panasnya ya. Baiklah, sekarang kita akan coba untuk memasang ya, untuk mengurangi panasnya. Kita butuhkan ada sekrup dan baut, mur dan baut, kemudian kikir ujungnya lancip, cutter. Nah di sini nanti untuk mengurangi panas yang di dalam, kita akan coba menambahkan plat di sebelah luar casingnya ya. Nah sekarang kita gunakan untuk kikir lancip ya, karena pakai bur juga bisa. Saya pergunakan kikir lancip saja karena barangnya kan tidak terlalu keras ya. Kemudian plat nih, plat aluminium tipis itu bekas untuk percetakan ya. Untuk percetakan itu platnya tipis aluminium. Nanti untuk kita letakkan di sebelah luar dari casing lampunya. Kira-kira nanti akan seperti ini ya, untuk kira ukurannya. Kira-kira kita beri lubang, kita lubangi di sini ya. Ya lebarnya tidak terlalu mepet. Nanti di bagian dalam kan ada PCB LED-nya nih. Jangan sampai menyentuh. Jadi agak menjauh dikit lubangnya. Saya berguna kikir ini karena lebih mudah ya daripada dibur. Kan dibur nanti memegangi casing lampunya yang agak susah. Kalau pakai saya pakai cutter atau kikir lancip ini lebih gampang untuk menggerakkannya, dan itu kan tidak keras.
Untuk platnya sisa agak panjang akan saya potong supaya rapi saja. Sebenarnya kalau platnya banyak atau itu bisa kita pakai juga ya, lebih panjang lebih bagus, bisa melingkar casing bodinya secara utuhnya. Kan ini sisa ya, kita butuhkan aja secukupnya, kita potong saja biar rapi, dan ujung-ujungnya ujung yang tajam kita potong miring ya, agar tidak berbahaya tajam ya. Setelah rapi nanti bisa kita pasang kembali nanti ya untuk bautnya. Nah, sebelum dipasang ini untuk platnya kita potong ya, kita potong seperti kita cacah ya, kita cacah untuk agak lebar ya. Kenapa ini dipotong? Tujuannya ini adalah mempercepat juga untuk pembuangan panas nih. Jadi kalau utuh itu panasnya kan menyebar rata ya, tapi kalau dicacah seperti ini kan tiap masing-masing cacahan ini kan tidak bersentuhan dengan cacahan yang sebelah-sebelahnya, jadi bisa terbuang ya maksimal ya. Jadi penampangnya lebih istilahnya lebih banyak ya, seperti kalau ada pendingin itu kan ada kisi-kisinya itu nih ya. Jadi kita potong secukupnya saja. Nah, kira-kira akan seperti ini nanti. Kita siapkan nih untuk lemnya lah, pakai lem C, lem G atau lem apa ya, nanti dipergunakan untuk menempelkan PCB LED-nya agar menempel ke pendingin aluminium yang di sebelah dalam casing, sebelah dalam. Kita bisa pasang dulu untuk kabel AC-nya yang dikembalikan seperti semula ya, untuk yang sisi drat maupun yang sisi tengahnya ya. Kita pasangkan dulu. Ini yang sisi tengah dikeluarkan, kemudian kita tutupkan kembali untuk penguncinya ya. Nanti bisa dikencangkan lagi untuk drat fittingnya. Ya, untuk PCB LED-nya kita paskan dulu ya. Kita paskan posisinya dengan aluminium yang sebelah dalam, aluminium pendingin yang sebelah dalam, agar bisa menempel. Dan kalau sekiranya sudah menempel, nanti bisa kita bantu dengan lem ya, agar tetap kenceng menempel ke aluminium pendingin sebelah dalam. Karena kalau nanti tidak menempel ya percuma ya kita membuat pendingin di luar, karena panasnya juga nggak bisa keluar. Kayak ini diusahakan memang harus ya, tidak diusahakan, memang harus menempel agar panasnya tersalur keluar ke aluminium pendingin yang di dalam. Kita paskan ya, yakin bahwa LED PCB LED-nya benar-benar harus menempel. Kan nanti kalau yang
proses ini ternyata tidak menempel juga nanti percuma juga kita, karena tujuan kita adalah membuang panas yang dari lampu LED-nya. Kalau sudah dirasa pas nih bener ya, kita bantu dengan lem, kita kencangkan dengan lem. Kita coba untuk biar kering dulu ya, tidak berubah posisinya, lemnya kering. Sekarang kita bisa coba dulu ya, kita cari kita pasang fittingnya, kita coba apakah lampunya sudah menyala dan tidak ada perubahan yang lainnya ya, artinya kita mengembalikannya sudah benar dan lampunya bisa hidup. Kita masukkan ke cek ya, lampunya hidup ya, artinya kita sudah kembalikan ke posisi yang semula dan berfungsi. Jika kita memang sudah cukup baik, kita bisa tutup kembali untuk casing lampu LED-nya. Kita paskan dulu. Kalau sudah pas nanti bisa kita bantu juga dengan menempelkannya supaya kuat dengan lem ya, kita bantu dengan lem juga. Cukup di 2 atau 3 titik saja, tidak harus semuanya dilem, nanti jika ada kesulitan dan butuh membukanya biar tidak repot. Jadi cukup 2 atau 3 titik saja, hanya sekedar untuk tidak lepas nih tutupnya. Secukupnya saja lemnya ya. Untuk drat lampunya juga kita kembalikan posisinya ya, dikuatkan lagi. Nah, dengan tang atau itu kan ada titiknya ya, nanti bisa dikuatkan lagi. Kalau enggak dengan tang lagi dikencangkan sedikit lagi ya. Hati-hati ya, jangan sampai penyok dratnya, nanti tidak kesulitan kalau mempergunakan fitting. Coba potong fittingnya, pasang, kita coba untuk hidupkan lampunya. Ya sudah bisa hidup ya, dan kita coba saja untuk dihidupkan selama 5 menit ya. Nanti coba dilihat seperti apa untuk pendingin yang kita pasang, apakah dia bisa panas. Ya, ini sudah kita hidupkan selama 5 menit ya. Sekarang kita matikan. Coba kita pegang di bagian pendinginnya. Ya cukup hangat ya, lebih dari hangat ya, agak panas nih. Ya, itu di casingnya. Terasa sekitar 50% dari panas yang di casing lampunya, sekitar separuhnya ya untuk panasnya. Untuk panas di sirip pendingin dengan di casingnya adalah sekitar separuh ya, separuhnya dari panas di casing lampunya. Jadi saya kira ini sudah bisa berhasil ya untuk menyalurkan panas keluar dari casing lampu ya. Semoga lampunya bisa awet.